isu yang lagi hot di tengah-tengah kita, yaitu tentang PPN jasa pendidikan dan PPN sembako. Dan memang harus saya sampaikan kepada kita sekalian bahwa bersama kita ini hadir Ibu Dr. Inge Diana Rismawanti. Beliau adalah bertanggung jawab di bidang penyuluhan pajak di DJP Kementerian Keuangan. DJP adalah Dirjen Pajak. Dan oleh karena itu, pada malam hari ini kita ingin mendengarkan penjelasan. Walaupun sudah ada beberapa informasi yang kita terima di medsos, tapi ada baiknya kita menerima langsung dari sumbernya. Dalam hal ini adalah DJP Kementerian Keuangan. Dr. Inga, jadi di Kosgoro ini sekarang ini kita sudah tidak lagi berpolitik praktis. Sejak awal reformasi di tahun 2000, kita sepakat Kosgoro melepaskan diri dari kegiatan politik praktis dan kita mencoba fokus di kegiatan pendidikan, koperasi, dan usaha-usaha rakyat lainnya. Nah, oleh karena itu, dengan isu kenaikan, dengan isu pajak jasa pendidikan dan sembako ini mengusik kita semua. Karena tampil tidak tahu dari mana isu ini hadir. Yang pasti saya tahu bukan dari Kementerian Keuangan, itu menembus ke publik melalui media sosial. Dan seperti Ibu Inge paham bahwa kita ini masyarakat yang sangat sensitif terhadap berbagai berita, khususnya berita yang terkait dengan pajak atau PPN yang terkait dengan pendidikan dan sembako. Oleh karena itu, tidak menyikat waktu, saya akan mempersilahkan Dr. Inge Diana Rismawanti untuk bisa menyampaikan kepada kita sekalian, dan juga barangkali Dr. Inge, kalau boleh, karena di sini hadir kepala-kepala sekolah, barangkali ada masalah-masalah pajak yang bisa dijelaskan kepada kepala sekolah dan pimpinan yayasan yang sekarang sedang berlaku, dan kemungkinan apakah akan berubah atau tidak di kemudian hari. Nah, disinilah kita berterima kasih kepada DJP Kementerian Keuangan untuk bisa menjelaskan kepada kita sekalian melalui Dr. Inge. Waktu dan tempat saya persilahkan, Dr. Inge. Baik, terima kasih Pak Hayono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terhormat Pak Haryono, kemudian saya juga melihat ada orang-orang luar biasa di dalam grup ini rupanya ya, ada Pak Sarwono Kusumaatmadja yang dulu namanya selalu saya hafalkan waktu sekolah, Pak Menteri ini apa, Menteri itu apa. Kalau sekarang kayaknya bertanya kepada anak-anak ini Menteri ini siapa, rasanya kok sulit sekali itu. Sudah tidak menjadi kebiasaan lagi rupanya di pendidikan dasar atau menengah untuk menghafal nama-nama orang penting dalam pemerintahan kita ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya hari ini diberi kesempatan oleh Pak Hayono yang senang sekali menyebut saya Dr. Inge, bukannya saya tidak mau disebut sebagai seorang doktor, Pak, karena memang susah mendapatkan gelar itu. Tapi saya pikir saya akan lebih senang kalau memanggil saya Inge saja, nggak masalah kok, Pak. Terima kasih sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, saya senang sebetulnya waktu ditawarkan oleh Pak Neo Madrin, Pak Direktur saya, kebetulan beliau beberapa hari ini Pak di kantor nggak pernah berhenti nih Pak, dari mulai Sabtu Minggu pun terus gitu, karena memang berbagai macam hal yang harus dipersiapkan oleh para pimpinan kami, jadi beliau meminta saya untuk mewakili pada kesempatan hari ini bersama Bapak Ibu dari Kosgoro. Kalau melihat namanya Kosgoro, Pak, ada gotong royongnya, saya langsung lega sebetulnya, Pak. Karena sebetulnya apa kalau kita bicara pajak ya bicara gotong royong sebetulnya gitu loh. Mudah-mudahan kita satu pemahaman dalam hal tersebut. Nah, adapun pada malam hari ini karena kita tadi kekhususan kita adalah berbicara mengenai PPN untuk jasa pendidikan dan sembako.
Namun saya yakin untuk Bapak Ibu yang ada dalam forum malam ini pasti ingin mengetahui sebetulnya latar belakang di balik itu semua. Jadi bukan bukan berapa tarif dan segala macam, tapi mengapa hal tersebut terjadi, itu mungkin yang penting yang harus saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya izin untuk share screen Pak Hadriano dan Bapak Ibu sekalian. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah. Jadi kalau kita berbicara mengenai PPN, terutama PPN, kami ingin menceritakan terlebih dahulu latar belakang di balik itu semua, kenapa terjadi. Bahwa memang betul pemerintah telah menyampaikan RUU KUP kepada DPR melalui surat Presiden, dan RUU tersebut akan dibahas karena sudah menjadi prolegnas di legislatif. Hanya kapan pembahasannya belum kami bisa pastikan, Pak, kami masih menunggu. Jadi memang saat ini kami belum memulai untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak karena memang pembahasan belum dilaksanakan. Jadi sebetulnya yang beredar ini bukan berarti pasti akan terjadi, melainkan merupakan suatu hal yang harus dibicarakan dulu tentunya di DPR, dibahas bersama para wakil rakyat, apakah yang diusulkan pemerintah ini akan disetujui atau tidaknya. Tapi kelihatannya sebelum pembahasan dimulai ini sudah mulai rame ya, orang udah membahasnya jadi agak kesana kemari, maksudnya tidak melihat keseluruhan atau latar belakang yang ada. Nah, kesempatan pertama saya akan coba luruskan sebentar mengenai latar belakang kenapa kita melakukan perubahan undang-undang terutama dalam hal PPN ini saja. Jadi bahwa memang kita tahu pandemi COVID telah membawa banyak hal atau mempengaruhi banyak hal di negara kita, terutama untuk kesehatan dan perekonomian. Yang pasti pengeluaran itu meningkat, Pak, secara negara, dan juga penerimaan menurun karena kami dari pajak tidak bisa terus-menerus meminta wajib pajak membayar pajak pada saat keadaannya tidak memungkinkan. Beberapa hal tadi memang sangat terpengaruh oleh adanya tadi perkembangan COVID-19 beserta ekonomi, perekonomian di negara kita. Kemudian nanti kita akan melihat juga tren global perpajakan di dunia seperti apa, kemudian adanya juga keterbatasan kapasitas administrasi dan polisi di pemerintah Indonesia. Hal tersebut tentunya telah menyebabkan bahwa negara membutuhkan suatu tindakan membuat konsolidasi fiskal yang berkelanjutan untuk fiskal jangka menengah dan panjang. Karena kalau kita berbicara mengenai anggaran, tentunya kita tidak bicara untuk setahun atau 2 tahun ke depan saja, pasti kita juga harus memikirkan bagaimana ke depannya, atau dalam bahasa yang gampangnya, nggak mungkin pada saat kurang kita langsung ngambil utang, kan gitu. Nanti kalau utang katanya yang bayar generasi yang akan datang, itu yang tidak ingin kita lakukan sebetulnya. Namun demikian banyak hal yang harus dipertimbangkan. Sehingga kami membutuhkan suatu kegiatan namanya reformasi administrasi, kemudian sistem perpajakan yang berkeadilan dan setara, itu yang akan kita lakukan. Adanya terjadi peningkatan kepatuhan secara sukarela, dan defisit kembali ke 3%. Jadi sebagaimana kita ketahui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah diberikan izin untuk melonggarkan defisit APBN sampai batas di atas 3%. Jadi kalau kita lihat tahun 2020 itu defisit sampai dengan minus 6%, Bapak Ibu sekalian. Maaf, defisitnya 6% gitu. Nah, kemudian nanti kita akan mendiskusikan mengenai PPN itu tersendiri. Nah, kalau kita lihat neraca keuangan, kondisi keuangan Indonesia sejak di tahun 2020 seperti saya sebutkan barusan, ada defisit sebesar 6%. Karena apa? Ternyata memang kita membutuhkan tambahan lain, belanja lain gitu ya. Kalau kita lihat dari APBN, di kolom APBN terlihat bahwa sebetulnya pendapatan negara ditargetkan sebesar 2.200 triliun dan belanjanya 2.500 triliun. Tapi apa yang terjadi, realisasinya adalah sementara ini yang tercapai sampai dengan 2020 itu, sekarang belum audit, hanya sebesar 1.600 triliun. Padahal kita membutuhkan
dana untuk belanja sebesar 2.500 triliun. Nah, itulah yang kemarin diizinkan oleh Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 bahwa defisit APBN diperkenankan sampai dengan melebihi 3% yang harusnya biasanya 3%. Nah, untuk apa saja hal yang paling mempengaruhi adalah adanya program pemulihan ekonomi nasional. Karena COVID ini bukan berarti hanya kesehatan saja yang harus kita perhatikan, tapi juga perekonomian supaya tetap berjalan seperti apa. Jadi dua-duanya harus berjalan secara bersamaan. Ini yang menjadi fokus pemerintah sepanjang tahun 2020, terutama mulai Maret sampai dengan bulan Desember yang lalu, dan bahkan di tahun 2021 masih yang sama juga. Jadi sudah disediakan pagu sebesar 695 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional dan juga penanganan COVID itu sendiri, dan terrealisasi sebesar sekitar 82%, ya, ada 570 triliun di tahun 2020. Untuk apa saja? Untuk kesehatan kita melihat ada pasti biaya penanganan COVID itu pasti dibutuhkan. Ini tadinya tidak dianggarkan sebelumnya. Ada lagi perlindungan sosial, kemudian bantuan sektoral dan kepada KL dan Pemda, kemudian juga dukungan kepada UMKM, pembiayaan korporasi, dan juga insentif usaha. Dan ternyata hal tersebut masih berlangsung di tahun 2021 karena memang masih diperlukan. Kalau kita lihat tahun 2021 lebih ini lagi, belanja negara ternyata bukannya menurun malah meningkat. Sementara pendapatan negara walaupun meningkat tidak sebanding dengan kekurangan yang memang harus ditutupi. Jadi kalau kita melihat di anggaran tahun 2021, pendapatan negaranya itu ditargetkan 1.700 triliun, sementara belanja negaranya 2.700 triliun. Nah, dari mana kita harus mendapatkan pembiayaan sebesar 1.000 triliun ini? Tentunya banyak hal yang harus dilakukan. Nah, kita tidak mau hal ini berlangsung terus-menerus gitu kan. Nah, makanya harus dilakukan sesuatu supaya memang keadaan keuangan negara ini bisa sehat pada waktunya nanti. Dan berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 2 juga, atau lebih dikenal dengan Perpu Nomor 1 tahun 2020 itu adalah bahwa pada tahun 2023 bahwa APBN harus kembali ke defisit maksimal 3%. Kita melihat di sini untuk kesehatan ada kenaikan sebesar 181%, Bapak Ibu. Kalau di tahun 2020 tadi hanya 87 triliun, tahun 2021 176 triliun pagunya, karena memang ada program vaksinasi, kemudian tracing sama testing terus berjalan, perawatan, insentif, santunan nakes, obat, dan berbagai macam hal yang diperlukan untuk penanganan COVID tadi. Dan ini peningkatannya sebetulnya untuk program PEN ini naiknya sebesar 21% dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020. Nah, kemudian dalam perpajakan global di dunia juga sama, Pak. Jadi ternyata kalau kita bicara Amerika aja, sekarang Joe Biden itu mengatakan akan menaikkan tarif PPh badan karena ternyata memang pandemi itu membutuhkan banyak dana untuk bisa dilakukan pemulihannya. Nah, PPh badan mereka akan naik. Padahal waktu kemarin Presiden Trump itu dengan semangatnya dia menurunkan tarif PPh badan dari 35 menjadi 21, sekarang akan dinaikkan lagi menjadi 28. Demikian juga dengan negara-negara lain sebetulnya. Kalau kita lihat negara OECD juga sekarang sedang mendorong kesepakatan global bagaimana menaikkan pajak pada perusahaan IT yang besar. Jadi tidak semata-mata hanya menaikkan tarif PPh badan, tapi juga memperluas basis perpajakan kepada hal-hal lain yang memang ternyata pada saat pandemi ini dia mengalami kenaikan. Nah, demikian juga pemerintah Inggris. Nah, ini nanti rencananya tahun 2023 dia akan menaikkan juga tarif PPh badannya dari 19% menjadi 25%. Dan ini merupakan kali pertama sejak tahun 1970. Berarti memang pandemi ini telah membawa tren kebijakan perpajakan global yang memang begitu jelas terlihat di mana semua negara membutuhkan tambahan biaya atau tambahan dana untuk melakukan kegiatan menangani pandemi COVID-19 utamanya. Nah, kemudian juga secara PPN, kalau kita melihat tren kenaikan PPN juga terjadi di 127 negara. Nih kalau kita lihat rata-ratanya adalah sebesar 15,4. Di Indonesia yang baru 10% sebetulnya masih di bawah rata-rata negara-negara yang umum memiliki PPN di dalam negaranya. Nah, bahkan kalau kita melihat survei OECD,
ada 15 negara yang menggunakan instrumen PPN dalam merespon pandemi COVID-19 ini untuk mengoptimalisasi penerimaannya sebagai bagian dari pergeseran kebijakan pajak yang mereka lakukan. Nah, kita melihat sekarang keterbatasan ruang fiskal PPN. Jadi kalau misalnya kita melihat porsinya PPN dibandingkan dengan pajak lainnya, itu baru sebesar 41%. Ini untuk realisasi pada tahun 2020. Kita berharap bisa lebih dari itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian, sehingga ada isu-isu terkait PPN bahwa masih banyak barang dan jasa yang tidak dipungut PPN. Contohnya tadi ya termasuk beras ya Pak, sembako itu termasuk di dalamnya. Nah, hal tersebut juga menyebabkan si efisiensi PPN itu hanya 0,6, artinya hanya bisa mengumpulkan 60% dari total PPN yang seharusnya dipungut. Gitu. Jadi ada potensi sebetulnya banyak di dalam PPN, tapi kita baru bisa mengumpulkan sebesar 0,6%-nya saja. Sementara di negara lain seperti Thailand dan Vietnam nggak perlu jauh-jauh, mereka sudah lebih tinggi, ada 80%-nya. Nah, rasio PPN kalau dibandingkan dengan PDB itu hanya sebesar 3,6, walaupun tidak terlalu jauh dibandingkan dengan Thailand, tapi memang lebih rendah. Jadi sehingga kita melihat bahwa skema pemungutan pajak belum sepenuhnya menangkap perkembangan model transaksi bisnis yang terjadi yang terkini. Nah, kemudian perkembangan penerimaan pajak sendiri Bapak Ibu kalau melihat memang trennya meningkat gitu, walaupun tidak mencapai target yang diinginkan gitu selalu, dan tapi untuk tahun 2020 tren meningkat tersebut berhenti dan langsung dropnya itu nggak tanggung-tanggung juga, kita kekurangan sebesar turun sekitar 270 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, apalagi di tahun 2021 diharapkan naik, padahal pandemi masih berlangsung, berarti kami harus melakukan sesuatu. Kalau bicara tax ratio, banyak sekali orang mengatakan tax ratio Indonesia masih rendah. Sama, di bagian bawah kita bisa melihat bahwa kan di tahun 2020 turun Pak, dari 2019 itu 9,8, 2020 menjadi 8,3, dengan APBN 2021 mungkin pun akan berkurang lagi menjadi 8,2. Padahal tax ratio ini dianggap suatu hal yang harusnya bisa memperlihatkan bahwa negara itu telah melakukan kebijakan perpajakan dengan benar apabila memang dia jumlahnya cukup tinggi. Gitu. Nah, kemudian sehingga kita ada beberapa kesimpulan mengenai ekonomi global, perlunya pendanaan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan stimulus kegiatan masyarakat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Ada juga perlu reformasi jangka panjang dan menengah, dan tentunya ruang fiskal yang semakin sempit membutuhkan alternatif lain. Kita lihat PPN-nya sekarang seperti apa. Nah, ini beberapa tarif PPN yang ada di dunia gitu loh. Memang ada beberapa yang menerapkan di bawah 10%, ada sekitar 26 negara, kemudian yang 10% ada 21 negara, tapi kebanyakan itu adalah di atas 10%. Jadi dari berapa negara ini, ada sekitar 170 negara yang kita teliti, 175 negara, itu hanya 47 yang berada di sekitar 10% dan di bawahnya, tapi selebihnya ada di atasnya. Kalau kita lihat 10% itu berarti satu level sekitarannya dengan Afghanistan, Australia, Kambodia, kemudian Komorus, Kamerun, kemudian Egypt, Haiti, sama Vietnam. Itu beberapa negara yang 10%. Nah, ada pengenaan multi tarif, kalau misalnya Bapak Ibu mendengar juga sekarang sudah ada mengatakan multi tarif PPN gitu. Memang ini sudah berlaku di beberapa tempat. Jadi kalau kita melihat contohnya di Austria, di sini ada standar rate 20 standar rate, itu berarti dia yang standarnya kalau di kita 10%, di sana 20%. Tapi mereka memiliki reduced rate, berarti ada tarif bawah, ada yang tarif terendah sampai dengan 13%, atau kita melihatnya sekitar 65% di bawah standar rate-nya. Itu yang terjadi di beberapa negara. Demikian juga di beberapa negara lain, tapi secara rata-rata kalau dari 14 negara ini kita melihat standar rate ada sebesar 21,7%. Nah, ini lebih memberikan rasa keadilan dengan pengenaan tarif yang lebih tinggi untuk barang yang mewah atau sangat mewah, dan pengenaan tarif terendah, lebih rendah untuk barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, kemudian kita melihat lagi benchmark dengan negara-negara lain. Ini yang sudah kami lakukan. Kita melihat di Singapura misalnya, yang namanya non-BKP atau barang yang tidak dikenakan PPN itu hanya ada beberapa saja.
Misalnya, contohnya adalah properti tempat tinggal itu tidak dikenakan PPN, logam berharga dan barang untuk keperluan investasi. Hanya itu saja. Kemudian non JKP-nya, barang yang jasa yang tidak dikenakan pajak, hanya jasa keuangan dan sewa properti itu tempat tinggal. Kita ada insentif, tidak ada insentif di sana gitu. Begitu juga dengan Thailand, walaupun masih ada barang pertanian, peternakan, perikanan, koran, buku dan pupuk, tapi terbatas pada 5 hal itu saja. Ada untuk jasanya, ada kesehatan, angkutan umum, ada leasing properti. Ada beberapa insentif di sana. Kemudian dengan India sama, Cina. Nah, dengan Indonesia kita melihat Indonesia yang merupakan barang yang bukan kena pajak, itu ada barang pertanian pertamanya, ada peternakan, perikanan, termasuk tambang, termasuk kebutuhan pokok, termasuk emas, uang, surat berharga, makan minuman di restoran, itu semua kelompok, ada 4 kelompok barang besarannya di sana. Kemudian mengenai jasa juga sama, ada 17 kelompok jasa yang memang tidak dikenakan pajak. Jadi selama ini kita bisa melihat kalau dibandingkan negara lain, Indonesia itu sangat syarat sekali dengan belum lagi kita bicara insentif dan juga syarat-syarat dengan pengecualian. Ada yang mengatakan jadi kalau sesuatu barang itu sudah tidak dikenakan pajak, jadi bukan merupakan BKP atau non BKP, dia seperti kanker. Jadi yang lainnya pasti pengen ikutan nih. Kalau satu barang diberikan pengecualian, yang lain pasti ikut gitu. Nah, itu yang terjadi rupanya di negara kita, karena kalau kita melihat secara rinci lagi, 4 kelompok barang tadi ya di sini ada nih, Pak. Ada barang hasil pertambangan. Sekarang batu bara dikecualikan karena Undang-Undang Ciptaker mengatakan itu adalah sebagai objek PPN. Barang kebutuhan pokok iya gitu kan. Nah, kemudian 17 kelompok jasanya coba kita lihat. Ada pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, pengiriman surat dan perangko, keuangan, asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian, hiburan, dan lain sebagainya sampai dengan jasa boga atau catering. Itu semua merupakan jasa yang tidak atau dikecualikan dari PPN. Nah, kalau kelompok barang tadi ada nomor 1 dan 2 sudah dibacakan, nomor 3-nya ke kanan ada makanan, minuman, dan juga uang, emas batangan, dan surat berharga. Nah, kemudian kita melihat lagi ada yang lain gitu loh. Ada lagi yang namanya fasilitas PPN. Dia bisa tidak dipungut atau bisa juga dibebaskan fasilitasnya. Misalnya ada di kawasan tertentu. Nah, itu ya seperti free trade zone gitu atau kawasan ekonomi tertentu itu tidak dikenakan PPN di sana. Penyerahan kepada JKP tertentu atau penyerahan BKP maksudnya atau penyerahan JKP tertentu. Jadi ada beberapa yang memang ditentukan untuk tidak dipungut atau dibebaskan PPN-nya. Kita lihat di slide berikutnya contohnya apa. Nah, ini Pak. Tidak dipungut, kita lihat. Banyak sekali daftarnya, kalau saya bacakan satu persatu akan kelihatan bahwa ini banyak sekali. Dan dibandingkan dengan negara lain tidak ada yang sebanyak ini, Pak. Gitu loh. Nah, kemudian yang ini PPN dibebaskan. Yang dibebaskan mulai dari rumah sederhana, senjata, amunisi, vaksin polio, buku pelajaran, jasa diserahkan oleh kontraktor, persewaan rusun, kemudian BKP yang bersifat strategis juga sama ini dibebaskan dari mulai mesin dan peralatan pabrik, barang dihasilkan dari hasil kelautan perikanan, jaring, jangat dan kulit mentah, ada ternak, bahan pakan, kemudian ada air bersih, kemudian barang keperluan perwakilan negara, jasa ke bandar udaraan tertentu, jasa ke pelabuhan tertentu. Ini semua dibebaskan dari PPN. Nah, sehingga kita melihat ada urgensi pengaturan kembali sistem PPN. Seperti tadi saya katakan, PPN itu kalau sudah dikecualikan atau dibebaskan, dia jadi seperti kanker, menular pada yang lain. Karena menular artinya tidak terkendali penularannya. Nah, jadi pengaturan pada saat ini terdapat pengecualian dan fasilitas PPN yang mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat atau menguntungkan masyarakat berpenghasilan tinggi karena mengkonsumsi barang atau jasa yang sama dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kalau kemarin kita membedakannya misalnya itu ya Pak, beras yang harga murah dengan beras premium itu sama-sama nggak kena PPN. Jadi ya orang kaya dan orang kaya pun menikmati hal yang sama gitu kan. Dia harusnya mampu untuk membayar PPN, tapi karena merupakan barang strategis yang dikecualikan, dia tidak dikenakan PPN.
juga menimbulkan distorsi ekonomi gitu. Produk dalam negeri tidak bersaing dengan produk impor. Kemudian ada pemungutan pajaknya kurang efisien karena ada administrasi kos yang tinggi, aktivitas ekonominya tidak terdata. Kita tidak tahu sebetulnya berapa yang harus potensi sebenarnya dari PPN dengan cara pengecualian pembebasan tadi. Dan tentunya tidak optimal penerimaan negaranya. Sehingga kita mengusulkan ada pengaturan kembali. Yang pertama dengan meningkatkan keadilan tentunya dengan membayarkan pajak sesuai dengan kemampuan masyarakat. Meningkatkan daya saing produk dalam negeri, meningkatkan efisiensi pemungutan PPN-nya, dan mengoptimalkan penerimaan negara. Nah, meningkatkan keadilan artinya apa? Tidak mengenakan PPN atas sembako di pasar tradisional atau jasa pendidikan non-komersil dan jasa kesehatan yang dibayar melalui BPJS misalnya sebagai contoh. Pengenaan PPN atas produk sembako premium, jasa pendidikan komersil, dan jasa kesehatan selain kebutuhan dasar kesehatan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, saya selalu ikut contoh dari Pak Dirjen, kalau kita operasi kutil dengan BPJS, dengan mereka yang operasi plastik, Pak, yang hidungnya ditambah 1 sensi, itu sama-sama nggak kena PPN gitu loh. Nah, seharusnya kan kalau yang operasi plastik boleh-boleh aja dong kita kenakan PPN. Mereka memiliki kemampuan untuk dikenakan PPN. Untuk juga mengurangi distorsi ekonomi, tentunya mengurangi pengecualian dan fasilitas PPN, meningkatkan efisiensi pemungutan, kemudian mengoptimalkan penerimaan negara tentunya. Nah, dari pendidikan Pak, kita melihat sekarang jasa pendidikan tidak kena PPN yang meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan, baik itu pendidikan umum, kejuruan, luar biasa, kedinasan, keagamaan, akademik, kemudian pendidikan profesional, pendidikan luar sekolah. Nah, yang kita usulkan adalah bahwa jasa pendidikan yang tidak memungut iuran atau memungut iuran dalam jumlah tertentu tidak dikenakan PPN. Nah, secara umum dikenai tarif PPN tarif final yang lebih rendah dari tarif umum. Nah, ini akan diatur nanti dalam PMK. Jadi seandainya undang-undang ini nanti dalam pembahasan disetujui bahwa semua barang dan semua jasa akan dikenakan pajak, tentunya tidak akan disamaratakan tarifnya gitu. Ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak dikenakan PPN kalau memang dirasakan sangat penting bagi masyarakat keseluruhan, atau mungkin juga dia akan dikenai PPN yang tarifnya final. Dia akan pasti lebih rendah dari tarif umum. Tarif final itu berarti gini Pak, kalau kita bicara PPN, mungkin Bapak Ibu sudah tahu yang mengenai yang selama ini berkutat dengan perpajakan, bahwa apabila kita dipungut PPN-nya atau kita membayar PPN, berarti kita memiliki yang namanya pajak. Kalau kita dipungut, kita ada pajak keluaran bagi perusahaan. Misalnya gini supaya gampang, saya adalah pengusaha minuman Coca-Cola gitu. Harga Coca-Cola itu harganya 10.000. Waktu saya jual saya memungut PPN sehingga menjadi 1.100. Padahal pada saat saya membuat Coca-Cola itu ada pajak masukan. Karena saya membutuhkan bahan-bahan yang harus dibeli, misalnya untuk membuat kalengnya, untuk membuat air itu menjadi bersoda. Nah, dalam prinsip PPN, pajak keluaran tadi yang 10% akan dikurangi dengan pajak masukan. Misalnya untuk membeli bahan-bahan, kalau saya membayar sebesar 80, tadi kan saya kena 100, di sini 1.000, ke saya ada PM 800, yang dibayarkan hanya selisihnya saja sebetulnya gitu loh. Jadi bukan berarti itu akan menambah keseluruhannya. Nah, kalau dengan tarif final, ini berarti nanti pajak masukan tidak perlu diperhitungkan, ini mempermudah sebetulnya. Mempermudah penghitungan pajaknya. Tarif finalnya berapa persen, kita belum mengetahui, masih dalam pembahasan. Tapi tarif final itu berarti antara PK atau pajak keluar dengan pajak masukan tidak perlu diperhitungkan lagi. Seperti halnya UMKM sekarang. Dikenakan tarif final 0,5% dari omset, seperti itu. Itu salah satu contoh yang paling jelas terlihat barangkali. Nah, kalau kita lihat negara lain di Vietnam, itu memang sudah dikenakan pajak untuk jasa pendidikan. Ada 5%, ada di Cina 6%, di Singapura 7%, kemudian juga di Thailand juga 7%. Ini semua merupakan jasa pendidikan, termasuk jasa yang dikenakan pajak di negara-negara tetangga tersebut. Nah, kemudian mengenai sembako dan produk pertanian juga sama, Pak. Barang kebutuhan pokok
tidak kena PPN ini banyak sekarang ini, mulai dari beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, semua tidak dikenakan PPN. Kemudian barang pertanian, begitu juga dengan produk dari pertanian. Nah, dalam usulan kami usulan pemerintah kepada DPR, atas barang kebutuhan pokok atau sembako dan produk pertanian ini, barang kebutuhan pokoknya apabila dia dijual di pasar tradisional maka tidak akan dikenakan PPN. Nanti akan diatur tersendiri oleh peraturan pemerintah. Kemudian sembako yang premium itulah yang akan dikenakan tarif PPN normal. Mengenai barang pertanian juga sama, pertanian tertentu misalnya komoditas perkebunan, hortikultura, pangan, hasil hutan kayu, itu akan dikenakan PPN dengan tarif final. Nanti akan diatur sendiri oleh PMK berapa tarifnya. Kemudian juga produk pertanian untuk bahan baku pakan ternak dikenai PPN tarif final, sama halnya dengan yang barang pertanian tertentu tadi. Nah, kalau kita lihat lagi di negara-negara lain sama juga, Pak. Jadi untuk barang pertanian di Austria malah dikenakan tarifnya 13% gitu kan. Di Kolombia untuk beberapa agricultural product itu mereka 5% gitu. Ada malah di Republik Ceko itu 15%. Di Prancis untuk produk pertanian 10%. Banyak lagi negara-negara lain yang mengenakan PPN pada produk-produknya. Jadi pada intinya adalah bahwa ini masih berupa usulan sebetulnya. Kita belum bicara bahwa ini pasti akan dikenakan pajak, belum tentu. Bagaimana nanti pembahasan di DPR itu yang akan menentukan apakah nanti akan jadi dikenakan PPN atau tidaknya. Seandainya pun jadi, itu tentunya bukan merupakan tarif normal yang kalau sekarang 10%. Kita tidak tahu nanti kenaikan tarif, kalaupun terjadi kenaikan, kita belum tahu juga akan berapa tarif yang disetujui nanti oleh pembahasan di DPR. Nah, apakah nanti dengan tarif normal, apakah dengan tarif yang lebih rendah, atau tarif lebih tinggi, itu masih dalam pembahasan. Nah, kami dari pemerintah tentunya berharap hal ini tidak membawa tidak terjadi framing yang negatif bahwa negara ingin menzolimi rakyatnya, tidak seperti itu. Tujuan pemerintah, saya yakin tidak ada pemerintah dimanapun juga yang ingin menzolimi rakyat, apalagi rakyat yang kecil. Semua semata-mata adalah demi berjalannya pemerintahan yang ada di negara kita ini. Dari saya mungkin itu dulu, Bapak Ibu, silahkan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, belum jelas kita bisa diskusikan. Ya, betul sekali, itu adalah slide terakhir saya. Demikian Pak Hayono, silahkan apabila memang mau kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Dr. Inge. Sudah pasti akan ada diskusi ya, karena saya yakin ya, Mbak Inge paham bahwa yang tadi saya sampaikan, masyarakat Indonesia itu sangat sensitif terhadap isu-isu seperti ini. Dan oleh karena itu saya harapkan Mbak Inge ya, atau Dr. Inge bagi yang belum hadir, yang belum kenal, beliau adalah Dr. Inge yang bekerja bertugas di DJP, ya, Direktorat Pajak, Direktorat DJP apa kepanjangannya, Dokter Inge? Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang menarik tadi dari Dokter Inge adalah beliau gembira mendengar Kosgoro sebagai kepanjangan daripada gotong royong. Dan beliau mengatakan bahwa pajak adalah salah satu bentuk kegotong royongan. Dan juga di dalam paparan singkatnya, ya beliau juga menjelaskan bahwa ada hal-hal yang memang harus dikenai pajak, ada yang tidak. Yang dikenai pajak mungkin saya dapat bayangkan umpamanya, ya, Harvard University ingin membuka sekolah di Indonesia, ya semestinya harus kena PPN. Tapi SMK Kosgoro SMK Kosgoro Seragi, SMP Kosgoro Seragi ya pasti tidak akan kena PPN. Jadi itu gambaran secara nyata yang disampaikan oleh Dr. Inge kepada kita sekalian. Saya persilahkan kepada rekan-rekan untuk menyampaikan pertanyaan, bebas saja ya, karena kita di sini niatnya baik, ya tidak ada yang bersifat politik karena memang Kosgoro tidak lagi berpolitik praktis. Saya persilahkan. Izin Ketum, Abdi Ginting. Pak Abdi Ginting, silakan.
Ya, terima kasih Ketum. Ibu Dr. Inge Rismawanti dari DJP, terima kasih atas paparannya. Saya singkat aja, berapa sih kira-kira pendapatan pemerintah untuk mengenakan pajak kepada barang-barang ataupun sayur mayur ini sehingga harus kita lakukan pada saat ini, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Mohon penjelasannya Ibu, terima kasih. Baik, Saya persilakan Pak. dua lagi. Dokter Inge mau satu persatu apa? Bebas saja Pak saya. Oke, ini barangkali saya tambah dua lagi, persilahkan. Ini ada Mbak Novianti Elizabeth. Silahkan. Baik, terima kasih Sayono Isman. Terima kasih Bu Dr. Inge atas pemaparannya yang luar biasa. Sebagai orang awam pajak, saya cuma membaca lewat media bahwa pajak di bidang, saya praktisi pendidikan, kebetulan pengelola pendidikan, sehingga memang menjadi menjadi isu yang begitu hebat bagi kalangan dunia pendidikan, khususnya persekolahan, karena saat ini beban penyelenggara pendidikan begitu berat dan tinggi, apalagi masa pandemi ini gitu ya. Kalau dilihat grafik pembiayaan itu di sekolah-sekolah swasta yang mungkin tadi tidak seperti sekolah swasta yang dengan ini middle up ya, saya sekolah biasa, sehingga kita terasa sekali bahwa sangat terpengaruh dengan adanya kalau kebijakan pajak ini atau pendidikan ini diberi PPN-nya dikenakan PPN. Oleh sebab itu penjelasan tadi cukup membuat kita juga bisa sedikit lega, karena ternyata ada analogi ya, jadi ada sekolah yang mungkin tinggi dengan pembiayaan tinggi, sekolah rendah gitu ya. Jadi kita cuma menunggu saja dan berharap bahwa sekolah swasta yang sudah tertatih-tatih dengan pembiayaannya, bahkan pemerataan pendidikan yang terus dikibarkan oleh pemerintah yang belum juga terasa sempurna sampai saat ini. Jadi jangan sampai memberatkan sekolah-sekolah swasta seperti itu. Mudah-mudahan nanti pembicaraannya ke arah sana, memperhatikan sekolah-sekolah swasta yang memang berjuang benar-benar mandiri gitu ya, karena segala operasional yang diberikan pemerintah itu tidak mencukupi juga. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mbak Novianti. Jadi agak lega itu berarti belum lega Mbak Novianti ya, karena secara psikologis saja mendengar pajak untuk pendidikan itu sudah meresahkan. Ini secara psikologis ya kan, walaupun kenyataannya belum tentu demikian. Baik, satu lagi barangkali saya persilahkan. Ya, saya Romi Arif dari Cirebon. Mas Romi, ya. Ketua Kota Cirebon dan juga pembina SMK Pariwisata Kota Cirebon. Mangga, silahkan. Terima kasih Pak Ketum, Ibu Inge. Tadi juga pemaparannya juga saya sedikit menangkap ya, bahwa memang negara dalam saat ini membutuhkan sekali daripada pajak yang memang tidak biasanya harus trennya naik, sekarang agak menurun. Yang jadi bahan pertimbangan saya, Bu, karena ini pajak ini kan menyasar bidang pendidikan. Apakah sebelumnya ada pembicaraan atau didiskusikan dengan Kemendikbud yang menguasai ranah ini? Karena dalam pendidikan ini saya tidak tahu apakah nanti implementasinya itu akan menyasar sekolah swasta atau sekolah negeri juga. Karena saya lihat sekolah negeri malah sekarang kalau saya lihat, kalau di daerah ya Bu ya, itu lebih mewah sekolah negeri daripada sekolah swasta, Bu. Jadi apalagi negerinya banyak yang favorit ya. Nah, jadi saya pertanyakan tadi, apakah itu PPN itu dikenakan oleh sekolah atau hanya sekolah swasta saja? Gitu. Karena negeri pun banyak yang sekarang yang yang lebih mewah daripada swasta, daripada pengelolaan dana atau SPP-nya lah.
Yang kedua, Bu, apakah yang disasar ini wajib pajaknya itu sekolah sebagai bendahara atau orang tua muridnya, siswa, atau siswanya yang jadi wajib pajak. Jadi kan kita bayar PPN ya, Bu ya. PPN itu nanti yang mungkin siapa? Nah, saya belum paham nih, Bu. Itu saja dulu, Bu, dari saya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain pun akan mendapat sedikit pengertian mengenai masalah PPN. Terima kasih, Pak Ketum. Baik, sebelum dijawab oleh Ibu Inga, perlu saya jelaskan bahwa yang berhimpun di Kosgoro, ya, sekolah-sekolah swasta berhimpun di Kosgoro, umumnya menengah ke bawah. Dan yang paling besar ada di bawah. Itu yang paling besar. Silakan, Dr. Inga, memberikan responnya. Ya, terima kasih Pak Yono. Pertama tadi dari Pak Abdi Ginting, mengenai potensi, Pak, mohon maaf kalau untuk sayur mayur khusus, saya belum memiliki angkanya, tapi secara keseluruhan dengan pertimbangan beberapa pertimbangan tadi pemerintah memperkirakan sekitar ada potensi sekitar 112 triliun. Itu pun tergantung, Pak, sebetulnya nanti kira-kira tarifnya berapa gitu. Ini kita berandai-andai aja, berandai-andai tarifnya tidak akan terlalu tinggi naiknya gitu. Itu mungkin hanya sekitar 100 triliun. Jadi sebetulnya tidak terlalu banyak sebetulnya Pak untuk menambah dari sisi penerimaan negaranya ya. Nah, namun demikian paling tidak ini dapat membantu gitu kan. Nah, tadi satu hal lagi yang kalau saya lanjutkan ke Pak Romi terlebih dahulu, kenapa kok kayaknya menyasar pendidikan udah ketemu sama Kemendikbud atau belum? Sebetulnya bukan hanya pendidikan Pak yang kita lakukan di sini. Tadi seperti saya jelaskan ada 4 kelompok besar barang, kemudian ada 17 kelompok besar jasa. Nah, semuanya itu pada dasarnya semua akan dikenakan PPN secara umum seperti itu. Hanya nanti apakah akan ada yang memang dibebaskan karena seperti tadi di pasar tradisional misalnya, atau hanya yang dikenakan yang premium saja, itu nanti pengaturannya lebih lanjut di dalam PP atau PMK. Jadi kami kalau untuk Kemendikbud, saya kurang, rasanya sih belum ya Pak, rasanya belum. Karena kita sebetulnya tidak hanya menyasar jasa pendidikan saja, itu saja Pak sebetulnya. Semua kementerian akan pasti dilakukan kegiatan sosialisasi ataupun uji publik barangkali nanti pada saat pembahasan DPR sudah berjalan. Jadi karena semuanya akan terkena, kita tidak satu persatu kita datangi Pak. Itu prinsip yang kita lakukan. Namun bahwa dalam mengajukan RUU ini kami sudah melakukan harmonisasi dengan Kemenkumham, dengan beberapa instansi yang lain yang bisa saya sebutkan seperti Menko Perekonomian, Menko apa namanya, Pak Luhut, saya lupa, Marves, kemudian ada lagi di apalah ya, ESDM, karena di situ ada beberapa yang menyangkut kegiatan SDM, tapi untuk Kemendikbud seingat saya kemarin rasanya tidak, tapi kita berharap sebenarnya dengan Kumham kemarin sudah dengan berbagai kementerian sudah kita diskusikan beberapa hal yang kami usulkan tadi. Nah, ada yang barangkali miss dari Bapak Ibu semuanya bahwa siapa yang boleh memungut PPN. Nah, kalau kita bicara pemungut PPN, maka wajib pajak itu harus menjadi pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha pajak itu syaratnya adalah dia memiliki omset 4,8 miliar, Pak. Jadi kalau misalnya seorang pengusaha termasuk pemberi jasa, apabila omsetnya belum mencapai 4,8 miliar, maka dia tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak. Sehingga dia pun tidak wajib untuk memungut PPN. Yang dipungut adalah yang memungut adalah sekolahnya Pak, pasti gitu kan. Yang memungut adalah sekolahnya berdasarkan iuran tadi Pak. Nah, namun demikian Pak, ini misalnya saja SMK SMK Kosgoro di Cirebon ini ternyata omsetnya selama ini 5 miliar. Artinya dari misalnya nih Pak, mudah-mudahan ya Pak Hayono, saya doakan seperti itu gitu. Pak Romi. Ternyata 5 miliar, sehingga di atas 4,8 miliar berarti itu wajib untuk PKP. Sehingga untuk setiap iuran, setiap SPP yang dibayarkan oleh murid-muridnya itu harus dipungut PPN. Berapa tarifnya kita belum tahu, masih menunggu pembahasan. Namun demikian perlu Bapak Ibu juga ingat juga bahwa kalau misalnya memungut itu berarti Bapak Ibu punya pajak keluaran.
Misalnya saja kita ambil tarif terendah, misalnya berapa 5% gitu ya. Bapak Ibu mengambil anak-anak bayar SPP misalnya 100.000 dikenakan PPN 5%, berarti dia akan bertambah sebesar 5.000 jadi 105.000. Nah, pada saat Bapak Ibu itu membeli misalnya keperluan sekolah, misalnya membeli papan tulis, membeli buku tulis, membeli perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan oleh sekolah, itu membeli barang tersebut juga dikenakan PPN, itu kalau mereka terkena tarif normal, misalnya kalau sekarang 10%, berarti memang itu juga dikenakan 10%. Nah, atas 10% tadi itu bisa diperhitungkan, Pak. Jadi Bapak Ibu memungut sekitar 5% dari anak-anak, ada yang bisa diperhitungkan 10% dari biaya-biaya atau dari pembelian-pembelian. Sehingga mungkin yang disetorkan itu sebetulnya barangkali tidak seluruhnya 5% yang dipungut itu disetorkan. Kalau diperhitungkan dengan pajak atau pajak masukan yang sudah dibayar pada saat membeli barang-barang tadi, itu mungkin jumlahnya akan berkurang. Dan bahkan mungkin akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Bapak Ibu sudah dipungut oleh pihak lain pada saat membeli barang, nah uang yang kelebihan itu bisa dikembalikan malah sebetulnya. Itu mekanisme di PPN. Nah, jadi satu hal tadi mungkin harus diingat juga bahwa makanya kenapa pajak sembako di pasar tradisional tidak dikenakan PPN, karena sebetulnya secara prinsip PPN mungkin pedagang di pasar itu belum menjadi PKP sehingga mereka tidak memiliki kewenangan untuk memungut PPN tadi. Mungkin itu yang harus kita ingat juga Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau memang saya percaya kalau misalnya Kosgoro terus nanti maju, omsetnya mungkin memang meningkat terus-menerus, nah akhirnya memang harus menjadi PKP gitu loh. Itu doa saya Pak Haryono untuk Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian tadi Ibu Novi mengenai sudah terjawab sebetulnya sekaligus ini kalau menurut saya. Jadi Ibu tadi kan khawatir. Nah, tadi jangan dikhawatirkan dulu apakah ini sekolah swasta yang harus seperti apa gitu. Pertama tadi ada batasan, mungkin batasan nanti mengenai SPP-nya berapa atau berapa omsetnya itu nanti akan dibicarakan lebih lanjut setelah DPR menyetujui apabila jasa pendidikan ini akan dikenakan pajak. Kira-kira begitu untuk Pak Abdi, Bu Novi dan Pak Robi. Sudah sekaligus kayaknya saya menjawabnya semua. Oke Bu, ini Baik. sedikit lagi. Ya. Terima kasih Sedikit lagi. doanya, Dr. Inga. Wah, Semoga sekolah-sekolah Kosgoro semakin maju. Amin. Baik. Pak Romi saya persilakan. kayaknya masih penasaran nih Pak Romi ya. Oh enggak. Saya cuma mau tanya Bu, itu kan PKP kan 4,8 miliar ya Bu ya? Ya. Nah, ini kalau itu di luar BOS atau apa? Karena kan rata-rata itu kan kalau di daerah kita nih banyak malah menggratiskan ya pada beberapa siswa gitu kan. Nah, tapi hitungan PKP itu memang plus BOS, plus nanti kita iuran, atau memang itu di luar dana BOS yang kita terima, sekolah terima. Demikian Bu. Iya, Pak Romi, saya belum bisa menjawab sekarang karena semua tergantung nanti pada ketentuan atau kebijakan yang akan ditentukan oleh pemerintah nantinya gitu loh. Untuk saat ini kan pengaturannya belum ada gitu kan. Nah, yang jelas saya memberikan contoh yang sifatnya umum bahwa memang 4,8 itu biasanya omset. Apakah nanti di jasa pendidikan itu apakah termasuk BOS atau tidaknya? Kita harus menunggu dulu rasanya nih Pak Romi, mohon maaf. Ya, terima kasih Bu. Satu lagi Bu, ini untuk semua tingkatan ya Bu ya, pendidikan ya Bu ya. Maksudnya dari level misalkan yayasan SD, SMP, SMA sampai perkuliahan atau bagaimana Bu? Prinsipnya adalah semua akan dikenakan gitu Pak. Hanya nanti pengecualiannya dengan batasan-batasan tertentu. Seperti itu Bapak. Baik, Tidak, Pak. jadi itu pertanyaan menarik, Dr. Inga, karena kalau kita bicara BOS, itu kan sebetulnya di luar omset ya. Betul, Pak. Kalau omset itu kan kita bicara dari wali murid ya, dari orang tua murid. Itu bicara omset. Baik, saya persilahkan ada pertanyaan yang lebih lanjut. Bisa saya nanya atau? Silahkan, Mas Aris Mufti. Ya, jadi Bu Dr. Inge ya atau Mbak Dr. Inge, saya lihat apa yang sudah dilakukan oleh DJP, saya kira kalau lihat dari perbandingan itu sudah dipikirkan matang-matang dan bijak. Dan katanya orang bijak bayar pajak, jadi saya kira di DJP orangnya bijak-bijak semua. Amin. Cuma memang dari sisi politis, seperti kata oleh Mas Yono, dipilihnya kok yang kira-kira seolah-olah terkait dengan masalah
tadi ya sembako, pendidikan yang memang di zaman pandemi ini sangat sensitif. Mohon maaf agak terputus-putus Pak Aris. Masih terputus-putus Mas Aris. Gampang diprinter. Halo. Iya, iya, Putus sekarang ya? udah jelas. Iya, tadi putus Oke. tadi. Iya, jadi saya mengatakan memang sembako atau pendidikan itu dalam pandemi ini sangat sensitif ya. Jadi bisa diputar balikan atau diplesetkan sama yang lagi nggak suka dengan pemerintah seperti yang kata oleh Mas Yono tadi. Mungkin dari sisi sosialisasi dan penjelasan seperti yang Bu Dokter tadi bilang harus lebih digalakan ya. Atau mungkin barangkali kalau saya ke teman-teman bilang yang namanya sembako itu memang harus dinaikkan, khususnya kalau sembakonya Mas Aris, putus, suaranya putus-putus. dari impor gitu ya. Jadi kalau berasnya dari apa? Jadi poinnya adalah sekarang jelas ya. Sekarang jelas. Halo. Ya, sekarang jelas. Oke. Ya, jadi barangkali sembako-sembako yang berasal dari luar negeri ya kayak sayur, buah-buahan itu barangkali bagaimana ininya apa dari sisi pajaknya ya apa nggak usah dinaikin jadi biar kita nggak doyan import sehingga yang di dalam negeri justru akan lebih lebih dipicu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pasti Bu Dokter Inga lebih paham dari saya bahwa kenapa negara-negara Islandia itu maju ya kesejahteraannya karena pajak progresifnya buat yang kaya bahkan bisa melebihi dari 50%. Padahal di sana orang-orang kayanya nggak seperti di Indonesia ya yang kayanya luar biasa. Jadi yang 1% menguasai 74% seperti sering dikatakan itu oligarki apakah nggak bisa dinaikkan bahkan sampai 70%. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, waktu saya di Filipina itu malah pajak tanda petik ya buat sekolah-sekolah yang top dari luar negeri itu bahkan bukan dinaikkan, dibebaskan gitu ya, dimurahkan. Mengapa? Karena mencegah orang-orang Filipina pergi belajar ke luar negeri jadi menghemat devisa dan membuat orang-orang dari luar negeri seperti Malaysia, Indonesia belajar di Filipina karena tarif di Filipina misalnya mohon maaf MIT misalnya di Filipina itu lebih murah daripada di Amerika gitu. Nah, jadi dia hitungnya dari sisi devisa. Dan yang ketiga orang-orang di Filipina itu multinational company kan senangnya lulusan dari luar. Jadi memperbanyak orang-orang Filipina jadi lulusannya berkualitas gitu. Nah, jadi seharusnya sekolah-sekolah yang bagus itu justru ya dari sisi pajaknya bukan dinaikin ya malah barangkali untuk supaya lebih banyak lagi dapat ke sana. Nah, tapi barangkali pengusaha yang beruntung karena dia memiliki sekolah tersebut walaupun yayasan, nah itu yang dikenakan. Itu 3 hal saja yang barangkali menjadi satu tambahan ya. Satu, kenapa bukan yang dinaikin yang PPN untuk barang kebutuhan pokok dari luar negeri. Yang kedua, tadi kenapa nggak disikat dahulu yang kayak progresif sampai 7% ya, yang mohon maaf ada satu konglomerasi yang berebut warisan satu perusahaan aja nilai perusahaannya katanya 761 triliun gitu. Nah yang ketiga ya tadi dari sisi sekolah ya baguslah ada PKP tapi kalau yang bermutu sebaiknya memang juga ada satu insentif. Mungkin itu saja Bu Dokter. Ya, terima kasih. Baik, ada 2 lagi, saya persilahkan. 2 penanya lagi. Kalau tidak ada, silakan Bu Inga bisa menjawab. Ya, siapa?
Jadi pertama tadi kenapa sembako sama pendidikan pada saat pandemi ini digulirkan ya Pak. Sebetulnya kalau kita bicara kapan ini mulai berlaku itu belum diputuskan Bapak Ibu. Oh, belum ya? Belum. Itu nanti akan dicantumkan di dalam undang-undangnya. Apakah diputuskan mulai tahun depan atau tahun depannya lagi, itu nanti tergantung pembahasan di DPR. Tapi yang jelas, kenapa skema ini kami persiapkan? Karena pandemi ini seperti tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa menggerus kondisi keuangan. Artinya kondisi keuangan negara memang membutuhkan hal seperti itu. Nah, seandainya nanti pandemi tiba-tiba selesai, gitu, kita kan harus punya sesuatu yang bisa dilakukan. Jangan nanti nunggu selesai dulu baru kita pikirkan. Nanti malah akan jadi terlambat gitu loh. Nah, makanya dari sekarang kita sudah membuat skema-skema tadi, termasuk diantaranya untuk pengenaan PPN tadi. Nah, ini kita buat skemanya, tapi kapan akan dikenakan itu menunggu pembahasan sebetulnya di DPR. Apakah nanti setelah pandemi, apakah nanti setelah perekonomian yang mulai membaik, apakah nanti setelah yang korban terpapar COVID sudah jauh menurun, apakah setelah kita semua divaksin, itu masih kita harus menunggu pembahasan. Jadi ya, bukan berarti kami ingin mengenakannya pada saat pandemi, tidak gitu. Itu masih menunggu. Dan saya yakin para wakil rakyat kita semua di DPR pasti akan mempertimbangkan hal tersebut dan mencari waktu yang terbaik untuk memulai pengenaannya. Nah, yang kedua mengenai tarif untuk progresif yang PPH berarti kita bicara Pak, termasuk dalam salah satu usulan juga dalam RUU KUP kita bahwa untuk mereka yang penghasilannya tinggi akan ditambah tarif orang pribadinya. Jadi akan ada penambahan lapisan tarif lebih tinggi untuk PPH orang pribadi. Tapi nanti berapa persennya nanti kita melihat apabila sudah ada pembahasan ya Pak. Tapi itu sudah menjadi usulan dari pemerintah juga. Itu pasti dilakukan Pak gitu loh. Nah, kemudian mengenai ekspor dan impor tadi, Pak. Nah, kita ambil contoh misalnya apa ya? Buah dapat tadi, misalnya buah-buahan tadi. Nah, harga produk dalam negeri apabila dia tidak dikenakan PPN itu sebetulnya cenderungnya tidak kompetitif gitu loh. Saya bisa mengatakan seperti itu jika dibandingkan dengan produk dari impor. Kenapa? Nah, ada pelaku usaha dari negara yang tidak mengenakan skema pengecualian PPN. Artinya dia mampu membuat harga produknya lebih murah karena apa? Pajak masukan yang timbul dari output produksinya itu dapat dikreditkan yang tadi saya ceritakan tadi. Ada PK, ada PM-nya. Nah, karena dia itu tidak mengenakan tidak mengenakan skema pengecualian PPN, berarti setiap dia melakukan misalnya gini terhadap pupuknya atau bibitnya itu kan semua dikenakan PPN. Berarti dia memiliki namanya ada pajak masukan. Nah, pada saat dia melakukan kalau dia ekspor ke kita, Pak. Nih kalau kita saya jadi terbalik-balik nih ngomongnya nih. Jadi terbalik-balik antara ekspor dan impor. Kalau misalnya gini, petani kita yang punya buah-buahan itu, mereka lebih kalau misalnya mereka lebih memilih untuk mengekspornya karena apa? Nilainya 0%, Pak. Dia 0% kalau diekspor. Sementara atas semua barang yang dia beli, tadi bibit, pupuk itu bisa dikreditkan. Dia memilih menjadi PKP supaya PM-nya bisa dikreditkan oleh dia, sementara PK-nya, pajak keluarannya 0. Sehingga dia mendapatkan kembali pajak-pajak yang ada di yang dia terima pada saat dia memproduksi buah-buah tersebut. Nah, itu karena memang dia lebih memilih untuk yang 0 tadi, Pak, gitu. Untuk yang PK-nya 0, sehingga dia lebih memilih untuk diekspor. Seperti itu sih Pak. Sebetulnya, nah di sisi lain, PKP yang menyediakan barang atau jasa yang dikecualikan dari PPN. Nah ini misalnya dia lebih, terbalik lagi saya jadi. Tadi betul, lebih memilih ekspor ke luar negeri dengan tarif 0% daripada dia menyerahkan di dalam negeri. Karena kalau di dalam negeri dia jual dalam negeri, dia akan mendapatkan PK sehingga uang yang kembali ke dia itu antara PK dan PM-nya menjadi lebih sedikit. Sehingga dia akan lebih untung untuk diekspor gitu loh. Itu yang selama ini terjadi gitu loh. Nah makanya
kita mencermati sejauh mana sebetulnya dampak pengecualian PPN ini dalam neraca perdagangan sebetulnya Pak, secara nggak langsung gitu. Makanya tadi kita sekali lagi harus bisa melihat sebetulnya bahwa memang kaitannya ekspor impor ini juga sangat mempengaruhi perdagangan internasional. Apakah tadi dia akan dibebaskan di dalam negerinya atau tidak dibebaskannya. Seperti itu sebetulnya Pak. Jadi ini sudah menjadi pertimbangan. Jadi kompetisi antara mereka yang mengekspor barang dengan yang tidak mengekspor barang selama ini menjadi tidak adil sebetulnya. Begitu kira-kira Pak Aris tadi, Pak Aris ya. Pak Aris Mufti ya. Iya betul. Tapi mengenai pajak progresif tadi betul Pak Arif, itu menjadi salah satu hal yang kami usulkan. Sekali lagi mungkin perlu saya tambahkan Pak Haryono bahwa bukan hanya pendidikan dan sembako saja sebetulnya. Tadi kalau kita melihat besaran kelompok tadi, sebetulnya semua memang dikenakan PPN secara prinsip. Hanya nanti ada pemilihan mana yang akan dikenakan tarif rendah, mana tarif tinggi, atau tarif PPN final. Itu berbagai macam bentuk skema PPN yang kita siapkan apabila pada waktunya memang diperlukan untuk mulai dikenakan. Seperti itu. Iya, Dokter Inge, tadi kalau saya tidak salah mendengar bahwa apa yang dilakukan sekarang sebetulnya harus dilakukan sebelum terjadi COVID. Karena hanya di masa yang lalu itu tidak ada COVID, sehingga pemerintah belum melakukan berbagai upaya untuk menghimpun dana seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Jadi COVID ini merubah, atau bukan merubah sebetulnya, memperkuat ya upaya pemerintah untuk katakanlah pajak itu ditingkatkan secara kualitatif ya. Jadi bukan sesuatu yang memberatkan, tetapi ini secara kualitatif yang saya tangkap juga adalah berbasis kepada keadilan. Betul apa tidak? Betul, betul sekali Pak Haryono. Itu yang kita inginkan dari awal, tadi saya mengatakan ini ada keadilan dan kesetaraan gitu loh. Kalau tadi kita ambil contoh yang beras atau barang buah dari beras luar negeri yang harganya lebih mahal dikenakan PPN, itu kan hanya orang kaya saja yang membelinya gitu kan. Ya mereka dikenakan PPN sah-sah saja, mereka memiliki kemampuan untuk hal seperti itu. Sama halnya dengan pendidikan. Untuk orang-orang misalnya dia ingin masuk sekolah negeri, karena dia nggak bayar SPP, ya tidak ada PPN di sana yang dikenakan, karena memang tidak ada yang dibayarkan sama sekali. Tapi kalau dia masuk sekolah swasta yang mungkin harganya mahal, yaitu pilihan mereka, makanya mereka membayar PPN yang harus dikenakan pada saat membayar sekolahnya. Kira-kira seperti itu, gitu loh. Jadi lebih pada proporsinya masing-masing lah gitu. Kalau misalnya ternyata ada orang kaya yang pelit banget, mohon maaf ini hanya sebagai ungkapan saya saja, dia nggak mau kena PPN sehingga dia memaksa anaknya sekolah di sekolah negeri, ya berarti dia akan menikmati hal yang sama sebetulnya, tapi itu kan pilihan dia gitu loh. Begitu kira-kira. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada lagi sebelum nanti kita meminta pencerahan dari Mas Sarawono Kusumatmaja. Ini saja tanggapan aja Mas Yono ya. Jadi silakan. Apa yang dijelaskan oleh Bu Dokter ini itu komprehensif ya. Tapi dari sisi marketing communication-nya selalu pemerintah kalah sama dengan yang anti pemerintah. Jadi yang diambil itu adalah hal-hal yang sensitif ya, cuma 2. Padahal tadi kalau dijelaskan kan banyak, ada progresif untuk orang kaya. Kalau itu yang dikemukakan barangkali malah banyak orang yang setuju gitu. Cuman itu nggak diungkapkan ya, karena ya barangkali dalam tanda petik pemerintah itu biasa kalau kerja ya udah as it is, ya udah nggak usah belain ini itu. Jadi mungkin di Kementerian Keuangan khususnya di DJP ya perlu ada orang-orang marketing communication yang dia juga ngerti psikologi. Jadi walaupun belum diterapkan di saat ini ya pinter ininya ya, tapi ini sekarang lebih pinter yang nggak suka dengan pemerintah itu yang ditembaknya. Jadi ya repot juga, makanya tapi penting juga. Kalau nggak begitu kita mungkin nggak ngundang Bu Dokter Inga juga gitu. Jadi kita tambah 6 SKS nih. Terima kasih Bu. 6 SKS sama-sama Ya, Pak terima Aris. kasih dan masukan dari Mas Aris Mufti kepada DJP adalah ya, memiliki jangan kalah canggih dengan yang berpendapat berbeda begitu ya kan.
Siap Bapak. Memang ini kecanggihan media juga Pak. Mereka melihat sesuatu kan gini Pak, katanya bad news is a good news for them gitu kan. Jadi mereka mencari hal-hal yang supaya laku, supaya dilihat orang, supaya dibeli beritanya. Mereka mencari hal-hal yang memang memojokkan pemerintah gitu atau bisa. Sementara hal-hal tadi yang saya sebutkan salah satu contohnya kenaikan tarif untuk pajak orang yang lebih kaya gitu. Mereka tidak pernah menyebutkan hal tersebut, lebih yang pada hal-hal sensitif yang memang membuat kita jadi aduh kok kita kalah sih gitu Kak. Seperti kalah mereka seperti mencuri start dari kami. Sementara kami terbatas pada mekanisme yang ada gitu sebagai ASN, sebagai pemerintah kami kan punya mekanisme kapan kami harus bicara, kapan kami tidak harus bicara gitu. Ya, lebih ketat ya. Ini, betul. Acara malam ini termasuk yang awal-awal diberikan oleh kami dari DJP. Selama ini kami masih membatasi kira-kira jangan sampai kami mendahului Bapak Ibu di legislatif sana dalam menyampaikan informasi kan gitu Pak gitu. Nah, Posgoro termasuk yang cepat tanggap meminta kami untuk memberikan penjelasan seperti ini. Saya juga senang jadi ini. Ya, tapi Dokter Inga ada juga yang menarik tadi dari Mas Aris Mufti ya soal buah. Tadi Ibu Inga mengatakan ini untuk memotivasi petani buah itu untuk ekspor. Kan begitu ya kan? Namun kita ketahui mungkin yang petani buah yang mungkin ini Bu, saya mudah-mudahan saya keliru. Mungkin yang bisa ekspor itu baru tidak sampai 10%. Ya, ya kan yang 50% ini ya sedang belajar, ya belum ngerti lah bagaimana ekspor. Nah kalau ini ya apa namanya diberi, ya tentunya dia harus diberi dukungan ya oleh pemerintah ya supaya bagaimana bisa menggiring mereka nanti bisa ekspor. Nah selama mereka tidak ekspor, ya petani buah ini kan tidak kena PPN ya. Justru kalau ekspor mereka 0% Pak. Oh, oke. Kalau sekarang yang berlaku, yang kena kepada mereka sekarang ini? Kalau sekarang ini karena sekarang buah masih dibebaskan, masih 0% juga Pak, tidak dikenakan sebetulnya gitu. Nah, hanya pada saat yang buah impor itu datang gitulah. Nah, di sana itu mereka ini Pak, jadi mereka memilih untuk mengekspor dari negaranya karena kalau mereka jual di negaranya sendiri itu dikenakan PPN Pak. Oh, oke. Gitu Di negara mereka. Oke. Ya, dari mereka asal. itu kalau dijual di negara asal kena PPN, jadi mereka lebih senang mengekspor ke kita. Ke negara kita, karena kita ke negara kita, karena memang ekspor tidak ada PPN-nya. Iya, di sini dia nggak kena PPN lagi gitu. Nah itu jadi itu membuat kompetisi antara petani lokal dengan barang-barang dari impor itu menjadi kalah gitu loh. Tidak seimbang, ya. Tidak seimbang, betul. Dan cenderung kita kalah. Ya. Baik, Dokter Inga, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir sudah cukup jelas ya pembicaraan kita, dan oleh karena itu ya kita nanti tentunya akan juga berbicara dengan wakil-wakil kita di DPR RI. Ya, wakil-wakil kita di semua partai ada Bu. Jadi kita tidak kepada satu partai, tapi kita kepada semua partai yang ada di DPR. Kita juga nanti akan memberikan masukan sehingga masukan itu berimbang, satu kepada DPR dan satu kepada pemerintah. Mas Arwono sinyalnya nggak bagus ya, jadi kelihatannya beliau bukan tidak mau, tapi karena sinyalnya jelek, jadi saya pikir lain kali saja Mas, kita mendengarkan. Udah nyambung lagi Mas. Bagaimana Mas? Barusan bisa nyambung lagi. Oke Mas, kalau bisa memberikan 1-2 patah kata sambutan kepada kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan Mas Arwono. Ya saya kira karena kondisi dan situasi ya, komunikasi yang bisa digunakan antara lain adalah yang virtual semacam ini. Nah kita tuh dulu kompak karena sering kumpul. Gitu. Nah sekarang nggak bisa kumpulnya secara elektronik, boleh buat gitu. Nah kalau cuma ngandelin WA, ya terlalu banyak orang yang sangat liberal dalam menyatakan pendapatnya begitu, sehingga menciptakan kontroversi yang nggak perlu. Nah tapi kalau dengan komunikasi virtual ini, saya rasa proses komunikasi dalam organisasi ini bisa lebih manageable begitu ya, bisa lebih dikendalikan. Saya kira itu aja pesan dari saya. Terima kasih Mas Ayono.
Baik, Mas Sarwono, terima kasih atas pencerahannya kepada kita. Intinya adalah ya kita harus akrab dengan komunikasi virtual ini. Bahkan mungkin setelah pandemi berakhir, tetap kita giat, karena Mas Sarwono juga barangkali setuju ya, justru dengan virtual ini kita lebih sering berkomunikasi. Walaupun kita tahu, kita sadar, pertemuan fisik itu lebih punya tekanan kepada hubungan batin daripada melalui virtual. Tapi lama-kelamaan juga jadi biasa, Mas. Saya pikir melalui virtual pun hubungan batin kita juga akan semakin baik. Yang penting komunikasinya. Kepada Dr. Inge, terima kasih. Dan salam kami kepada Ibu Menteri, kepada Pak Dirjen. Ya, semoga apa yang dilakukan pemerintah selama itu adalah asasnya keadilan, insya Allah akan mendapat dukungan dari kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Yono, Bu Pak Dokter. Sarwono. Ya, sama-sama Bapak Ibu, sehat-sehat selalu semuanya. Dokter Inge, boleh kita minta nggak ininya? Apa namanya tadi yang slide-nya? Bahan paparannya Pak, saya boleh izin sebentar besok ya Pak ke Pak pimpinan saya dulu. Kalau ini nanti saya WA ke Pak Hayono. Itulah salah satu keterbatasan di pemerintah ya. Harus izin dulu. Ya memang susah melawan freelance birokrasi. Nggak ada menangnya itu, Bu. Siap, foto bersama Pak. dulu, Pak. Apa? Foto bersama dulu. Oh, foto bersama dulu. Ya, kita foto bersama dulu. Siap. Yang kameranya masih off, Ya, tolong siap, Pak. dibuka. Akan saya foto. Ya. Ini ada satu slide. Oke. Tiga, 2, 1. Bentar. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Cukup, Pak. Terima kasih, Mas Fahmi. Pak Hayono, mohon maaf tadi saya lupa memperkenalkan rekan saya, Pak Zul. Tadi saya mengajak teman saya. Salam kenal Pak Zul. Sering-sering kita komunikasi. Iya, siap Bapak. Terima kasih sekali Pak atas kesempatannya. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Tadi pagi saya lihat videonya Ibu Menteri ke pasar tradisional. Ke pasar Santa, Pak. Iya, pasar Santa. Tapi juga ada buah import di situ ya. Saya lihat. Banyak Pak kalau di Santa. Iya Pak. Jadi Santa buah import kan masuk ke pasar-pasar. Iya, ya, itulah. Jadi mereka bagaimana bisa ya, mereka disaingi ya. Baik. Terima kasih, Dokter Inga. Selamat malam. Malam Bapak. Terima kasih. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin pamit juga. Selamat malam Pak Haryono. Izin pamit dari Malang. Pamit dari Kosgoro. Pak Suwandi. Siap. Mas Yono, Mas. Terima kasih. Selamat malam. Dari Malang. Malam Pak Suwandi. Siap. Mbak Ratna Makahinda. Ya, malam. Gimana malam? Ya, Baik-baik malam, aja? Bapak. Alhamdulillah baik, sehat semua. Baik, terima kasih. Salam untuk teman-teman di sana ya. TK-nya masih ada kan di Malang? Ya, siap Bapak. TK Kosgoro masih ada kan di sana? TK Kosgoro di Kota Malang masih ada kan? Masih ada, tetap. Masih ya? Ya, masih baik. Bapak. Salam ya untuk para guru semuanya. Terima kasih. Ya, siap. Selamat malam. Salam solidaritas, Bapak. Salam solidaritas. Terima kasih. Izin pamit, terima kasih Mas Hayono, Pak Sarwono, terima kasih. Ya, silakan Novi. Maturun, Mas Yono, maturun. Saya juga pamit. Mas Sarwono Sun. Ya, maturun. ya.